Hai, selamat datang di audiobook novel yang berjudul Nona Menikahi Bocah, karya Ria Mariana, pengisi suara Marina Monalisa. Bab 65, akhirnya. Sayang, maafin Mas, Mas tidak apa-apa. Tapi motornya, semua orang memandang motor Dewa yang sudah tidak berbentuk, dipenuhi lumpur dan kaca spion yang retak. Bayangan Dewa pasti Nona akan mengusirnya malam ini. Dia bahkan tidak berani menatap sang istri. Motornya sampai kotor seperti itu, jatuh di mana? Tanya Bara. Di sawah, jawab Dewa. Semua orang bingung. Di sekitar rumah Bara tidak ada persawahan, bahkan tanah kosong saja tidak ada. Karena rumah Bara berada di perumahan elit. Sawah mana? Tanya Nona sudah memasang wajah garang. Sawah ada pemakaman Cina? Jawab Sarah. Kok bisa sampai di sana kalian? Tanya Dani. Dewa yang ketakutan dengan Nona langsung bertekuk lutut di hadapan Nona. Dia memohon supaya tidak marah. Semua orang memandanginya terkekeh geli. Melihat seorang suami bocah seakan memohon ampun kepada emaknya. Sudahlah, sana mandi, ucap Nona sambil meninggalkan Dewa. Lalu memilih masuk ke dalam. Dewa hanya terdiam memandangi punggung Nona yang berjalan meninggalkannya. Sang ibu mertua yang memandanginya dari depan pintu hanya memandang sinis, tidak menyukai Dewa. Bara membantu Dewa untuk berdiri dan menyuruhnya mandi. 20 menit kemudian, Dewa keluar dari kamar mandi. Ia mengusap kepalanya yang basah. Karena lumpur itu, ia harus membersihkan sebersih mungkin dan menyabuni berulang kali. Dewa melihat Nona yang hanya diam, memandang luar jendela. Dia mendekati Nona, lalu meluknya dari belakang. Masih ngambek? Maafin Mas. Untuk apa marah? Bahkan kau merasa senang bisa berbonceng motor dengan Sarah? Dewa mengacu pipi Nona. Maafin Mas, Mas sangat salah. Mas pikir bakal cepat ke apoteknya, tapi malah si Sarah rese. Itu ambil jalan yang salah. Karena kami juga. Yang terjadi tadi karena kami membuat marah dan cemburu, ucap Dewa mencoba merayu. Lihat nih, tangan Mas sampai lecet, sambung Dewa sambil memperlihatkan lengannya. Nona melihatnya, luka lecet cukup panjang, membekas di tangan Dewa. Nona mengambil obat merah lalu mengobati Dewa. Dia tidak ingin suami kecilnya kesakitan. Mata biru Nona menggambarkan kesedihan. Dewa mengusap pipi Nona. Rasa bersalah menghantuinya karena membuat sang istri cemburu. Oh iya, ini alat buat hamilnya. Coba dipakai dulu, ucap Dewa. Nona memandang tespek itu. Dia menghela napas panjang, lalu menuju ke kamar mandi. Dewa menunggu sambil berjalan mondar-mandir. Rasa berdebar menyerangnya dengan cepat. Tes kehamilan tersebut adalah penentu apakah dia bisa melanjutkan kerja sambil kuliah atau tidak. Nona di dalam kamar mandi sangat lama, membuat Dewa tidak sadar. Dirinya mengetuk pintu. Saat bersamaan, Nona buka pintu. Bagaimana sayang? Tanya Dewa. Nona menyerahkan alat tespek tersebut kepada Dewa. Dewa melihatnya dengan seksama, tetapi tidak paham. Artinya apa? Tanya Dewa. Aku hamil? Dewa terdiam sesaat lemas. Ekspresinya tidak mudah ditebak. Dia akan menjadi seorang ayah. Memang pada awalnya dirinya sangat ingin Nona hamil, tetapi setelah dia merenungi nasib masa depannya, ia menjadi sedih tatkala mengetahui sang istri hamil. Kenapa bisa hamil? Beberapa akhir ini aku mau sengaja mengeluarkan di luar. Kenapa? Kau malah berkata seperti itu. Ini kan perbuatanmu saat awal-awal kita menikah. Kau dengan pedenya ingin aku hamil, tapi sekarang malah berkata seperti itu, ucap Nona dengan emosi. Nona duduk di pinggir ranjang. Ia sangat senang jika mengetahui kehamilannya, tetapi akankah mereka masih bisa melakukan bulan madu yang indah? Dewa mengusap perut Nona, memandangi calon buah hatinya yang masih tersimpan di rahim sang istri. Oke, demi baikku, aku tidak jadi kuliah. Maksudmu apa? Kau tak harus kuliah. Katanya ingin sukses.
Tanya Nona. Jika kuliah membuat waktu kita menjadi sedikit, mending tidak usah sekalian. Ini adalah anak pertamaku dan aku ingin di masa kehamilanmu aku bisa banyak waktu untukmu. Nona terharu dengan ucapan Dewa. Ia menatap Dewa yang mulai mengeluarkan air mata. Nona bingung lalu menangkap wajah suaminya itu. Air mata Dewa begitu mengalir deras, bahkan sampai senggukan. Kenapa, Mas? Tanya Nona. Dewa mengusap air matanya. Ia tersenyum bahagia. Aku akan punya anak. Rasanya seperti mimpi, tapi aku belum sukses dan banyak uang. Aku juga belum melunasi hutang batal kontrak pernikahan kita. Nona mengusap air mata suaminya. Ia menggelengkan kepala. Ia tersenyum manis dan mengatakan jika hutang orang tua Dewa sudah dianggap lunas oleh Nona dan tidak perlu membayar penalti juga. Tapi hutang adalah hutang. Mas sudah membayarnya dengan ini, ucap Nona sambil memegangi tangan Dewa ke perutnya. Lagian juga, surat kontrak kan sudah dirobek dan aku buang. Kontrak sudah tidak berlaku dan aku sudah membayar ke ibu tiriku. Dia tidak akan musikmu lagi, sambung Nona. Dewa menangis di paha Nona. Baginya ia hanyalah beban bagi Nona. Bisa-bisanya Nona membayar semua tanggungannya. Suami macam apa yang membiarkan semua istrinya menanggung semua itu? Itu semua mempermalukan Dewa. Sudah Mas, jangan menangis. Malu sama dedek bayi. Dewa mengusap air matanya. Ia tersenyum. Dia meluk Nona. Kebahagiaannya memang tidak dapat terbendung. Sebentar lagi mereka akan menjadi orang tua yang bahagia bersama anak-anak mereka. Dewa juga berjanji akan menjadi orang yang sukses supaya membagikan istri dan anak-anak mereka. Di dapur rumah Bara. Om, kok melamun? Teman-teman Om sudah pada datang tuh, ucap Sarah sambil mengusap rambut basahnya menggunakan handuk. Mata Bara memandangi Sarah. Kecantikan Sarah sehabis mandi memang tidak dapat dipungkiri lagi. Bara memandangi Sarah tanpa berkedip. Hoi Om, malah melamun. Aku tidak bisa ikut. Aku lagi mens, ucap Sarah. Bara menggeleng-gelengkan kepala. Ia menepuk jidatnya secara perlahan, hanya heran dengan teman papanya itu. Om Bara baru menjadi duda, matanya tidak bisa dikontrol. Cih, semua laki-laki sama saja, gumam Sarah. Bara hanya tersenyum kecil. Ia mendekati Sarah, lalu mengusap rambut Sarah. Apa yang kau pikirkan? Om hanya heran, dulu kau masih kecil, sekarang sudah besar. Kau dan Elara tumbuh sangat cepat, sampai Om tidak sadar jika umur Om juga sudah tidak muda lagi, ucap Bara. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.